Baik, puji Tuhan. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Masih ada kursi di depan, kalau di belakang terlalu sempit silakan. Ya, puji Tuhan. Boleh toleh kanan kirinya, tadi sudah sempat berikan salam atau belum? Engkau luar biasa. Engkau dikasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Engkau miliknya Tuhan, engkau spesial di hadapan Tuhan. Ya, pagi ini kita mau belajar melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Tema kita bulan ini adalah intimacy with God. Keintiman dengan Tuhan. Saya percaya bahwa ini adalah kerinduan hati Tuhan untuk boleh dekat, untuk boleh semakin intim dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Tuhan itu sampai bela-belain, apa ya bahasanya ya? Bela-belain turun dari surga, dia punya tahta yang megah, dia punya tempat yang begitu nyaman, dia dihormati, disembah oleh seluruh makhluk di seluruh muka bumi. Bahkan di surga penyembahan itu tidak berhenti 24 jam sehari. Selalu ada malaikat, selalu ada kerub, selalu ada tim pujian penyembahan yang terus nyembah Tuhan. Tapi di tengah semua kenyamanannya Tuhan itu sampai bela-belain turun ke dunia. Bahkan jadi sama seperti kita yang hina, yang papa, yang terbatas. Demi misi yang besar untuk menyelamatkan kita. Itu salah satu effort atau usaha yang Tuhan lakukan untuk lebih dekat dengan kita, ciptaannya. Hidup kita ini kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, tidak lebih kenal dengan Tuhan, maka kurang berarti Bapak Ibu. Amin. Saya memberi judul hari ini lebih dari kenal. Saya percaya semua yang ada di ruangan ini kalau ditanya siapa Yesus? Sudah kenal Bapak Ibu? Sudah. Tahu kesukaannya Yesus itu apa? Yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita apa? Sudah tahu? Pribadinya Yesus itu seperti apa? Sudah tahu? Seringkali kita ini hanya berkata, aku anaknya Tuhan Yesus, aku orang Kristen. Dan kita merasa bahwa sudah cukup untuk kita datang beribadah setiap minggu dengan setia. Kemudian kita aktif mengembalikan persepuluhan, memberi persembahan yang lain. Aktif dalam komunitas-komunitas. Ternyata itu tidak cukup Bapak Ibu, apalagi kalau yang belum melakukan itu. Gitu ya. Masih jauh dari kata cukup. Sekalipun kita sudah aktif, bahkan aktif melayani, ada satu kerinduan Tuhan yang lebih besar lagi, yaitu adalah apa? Ketika kita ini lebih mengenal pribadinya, lebih mengenal hatinya. Bahasa Jawanya itu apa ya, yang kepenak ya Bapak Ibu ya. Luwih ngerti karpe gitu ya. Seringkali kan suami istri kalau berbeda pendapat, karpu piye gitu ya, betul ya? Ngeyel-ngeyelan goro-goro tidak saling memahami karpe satu dengan yang lain. Ya Pak ya? Dengan yang kelihatan bisa bersuara dengan jelas, kita seringkali tidak kenal, tidak ngerti karpe. Apalagi dengan Tuhan yang secara fisik kita nggak kelihatan. Dari mana kita bisa kenal Tuhan? Lebih dari cuma sekedar kenal. Kalau sekedar kenal itu sekedar tahu gitu ya. Kenal Pak Presiden kita? Kenal Bapak Ibu? Kenal, tahu Pak Prabowo gitu ya. Tapi Bapak Ibu kenal lebih dalam enggak? Kesukaannya makanannya apa? Kebiasaannya kalau bangun tidur
terus ngapain? Tahu enggak? Enggak tahu toh? Siapa yang kenal lebih dalam pribadi seorang presiden selain istri dan anaknya? Yaitu ajudannya, ya toh? Orang-orang yang ada di sekitarnya, yang selalu dekat dengan dia. Nah, pagi ini kita mau belajar bahwa bagaimana pengenalan atau kedekatan kita dengan Tuhan itu akan sangat berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Kelihatan kok Bapak Ibu, orang yang dekat dengan Tuhan itu ketenangannya dalam menyikapi semua problema hidup, menyikapi semua permasalahan yang terjadi, menyikapi akan tantangan zaman dengan orang yang tidak dekat dengan Tuhan itu beda. Ada ketenangan yang lebih, ada kepercayaan yang lebih, ada damai yang lebih, yang pasti dimiliki oleh orang yang kenal dekat dengan Tuhan. Karena dia yakin Tuhannya gak pernah meninggalkan dia. Amin. Tuhan gak akan pernah membiarkan kita kekurangan. Tuhan gak akan pernah membiarkan kita dalam kesakitan terus menerus. Enggak. Karena dia Bapak yang baik dalam hidup kita. Ada banyak hal Alkitab mencontohkan bagaimana kita memiliki kedekatan yang lebih, pengenalan yang lebih dengan Tuhan. Ada yang mengajari kita tentang bagaimana seorang bapak dengan anaknya. Bapaknya Tuhan, kita anak-anaknya. Alkitab juga mengajari kedekatan bagaimana Yesus itu sahabat yang sejati buat kita. Betul? Di mana kita bisa cerita semuanya dengan Tuhan, tidak dibocorin. Cerita kita dengan Tuhan tidak dijadiin gosip. Beda kan dengan sahabat di dunia? Betul ya? Kemudian kedekatan apa lagi? Kedekatan sebagai Tuhan dan Raja yang berdaulat. Dia yang berkuasa mengatur, menentukan, mengadakan maupun meniadakan semuanya. Mengizinkan apapun baik buruk terjadi dalam hidup kita. Itu juga butuh pengenalan yang lebih. Ada satu lagi pengenalan yang lebih yang dicontohkan yaitu sebagai keluarga atau suami istri. Dia suami yang kekal dan kita istri atau perempuan yang nantinya didewasakan menjadi mempelai-mempelai Kristus. Nah, pagi ini saya mau mengajak kita untuk belajar bagaimana pengenalan kita dengan Bapa kita di surga. Kita belajar bahwa Dia, Yesus Tuhan itu sebagai Bapa. Sekalipun kita tidak melihat secara kasat mata, tapi Dia adalah Bapa yang baik. Dia Bapa yang sempurna buat kita. Nah, coba kita perhatikan Bapak Ibu. Mazmur pasal yang ke-9. Kita mau belajar sebabnya kita ini harus mengenal Tuhan itu kenapa? Harus lebih dekat, harus lebih intim, harus lebih dalam mengenal Tuhan itu kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita terus ditekankan intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, kenapa gitu ya? Mazmur pasal 9 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. 2, 3. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Lanjut. Yang mengenal namamu, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Amin. Dalam terjemahan BIMK saya membacakan Bapak Ibu. Orang yang mengenal engkau, berharap padamu, ya Tuhan, orang yang menyembah engkau, tidak kau tinggalkan. Hari-hari ini, siapa yang berkata hari ini tidak ada tantangan pergumulan dalam hidupnya? Loh, semua punya? Oh punya. Yang muda-muda juga punya?
Tak pikir enjoy saja gitu ya. Selama nafas kita masih ada, selama hayat di kandung badan, tidak ada yang namanya orang hidup lepas dari pergumulan. Tantangannya itu berbeda satu dengan yang lainnya, tapi pergumulannya itu pasti ada. Nah, karena itu Alkitab ini menunjukkan kepada kita bagaimana ketika kita ini mengenal Tuhan, kita ini boleh berani berharap, berani percaya. Perhatikan, bandingkan tadi terjemahan baru dan terjemahan BIMK Bapak Ibu. Orang yang mengenal Allah itu sama dengan orang yang percaya kepada Allah. Itu sama dengan orang yang berharap kepada Allah. Kalau engkau tidak percaya dan tidak berani berharap kepada Allah, artinya engkau belum mengenal Tuhan. Amin. Orang yang mencari Tuhan itu sama dengan orang yang menyembah Tuhan, sama dengan orang yang meninggikan Tuhan, itu enggak kan sama Tuhan. Kalau hari ini adakah yang merasa ditinggalkan? Engkau ngerasa sendiri, engkau ngerasa enggak ada yang peduli, engkau ngerasa hidupmu sangat berat. Istriku loh Bu enggak tahu, suamiku loh Bu enggak tahu, enggak apa-apa. Percaya Tuhan tahu. Amin. Percaya Tuhan mengerti, percaya Tuhan bisa menjadi tempat pelarian kita yang paling tepat. Gitu ya. Karena itu mari Bapak Ibu kenali Tuhan. Kenali Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang awam. Tahu Bapak Ibu orang Kristen awam? Orang Kristen awam itu orang Kristen abangan. Hanya sekedarnya. Hanya sekedar beragama Kristen. Hanya sekedar datang ke gereja. Tapi hidupnya tidak mengalami apa-apa bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang menjadi lebih baik dari kehidupannya. Karena itu mari kita belajar mengenal Tuhan supaya kita ini boleh mengalami apa yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Seorang bapak yang baik itu tidak mungkin dong membiarkan anaknya hidup kesusahan. Betul? Kita runtut deh dari awal. Yang namanya dalam kandungan. Bagaimana seorang mama yang mengandung bayinya. Kenapa selalu kita diajarkan dalam kekristenan, ayo bapak-bapak bacakan Alkitab anakmu sejak dalam kandungan. Supaya anakmu itu dengar ini suara papaku. Papaku takut akan Tuhan. Papaku suka ngajarin aku memuji Tuhan. Papaku suka berkati aku sejak dalam kandungan. Kenapa begitu bayi lahir? Harus terus didoakan, bisikkan di telinga kanan dan kirinya. Dimeteraikan kamu miliknya Tuhan nak. Roh jiwa tubuhmu sepenuhnya papa mama serahkan dalam tangan Tuhan. Amin. Ada yang sudah melakukan itu? Belum diajari sebelumnya. Mulai sekarang ayo mama-mama muda yang masih berkemungkinan hamil. Kadangkala kita ini salah karena apa? Karena tidak sejak dalam kandungan kita mengajari anak-anak kita untuk dengar-dengaran dengan suara papa mamanya. Sehingga ketika anaknya tumbuh besar, tidak nurut sama orang tuanya. Karena nggak dibiasakan. Karena itu kita belajar bagaimana kita harus mendengar suara Bapak kita di surga. Kita mendengar suara firman itu dalam hidup kita gitu. Gitu kan? Sehingga kita ini boleh juga memiliki wibawa Allah ketika kita ini berbicara kepada anak-anak kita. Mulai bertumbuh balita, anak-anak yang memiliki kedekatan dengan bapaknya. Dia itu kecenderungan untuk lebih mudah dididik, lebih mudah diatur, lebih mudah mendapatkan arahan
luweh nurut Bapak Ibu. Tapi anak-anak yang tidak dekat dengan orang tuanya, dia cenderung liar, cenderung berontak. Kalau dinasehati, bantah. Ini menjadi koreksi buat setiap kita, bagaimana seorang papa, seorang bapak, seorang ayah harus belajar dari pribadinya Tuhan Yesus sebagai bapak yang baik. Sehingga kita pun beroleh kemampuan untuk menjadi bapak yang baik buat anak-anak kita. Anak mulai balita tumbuh, kadang anak-anak balita tuh bangun kedekatannya pangku gitu ya. Nanti raba-raba wajah papanya, raba-raba wajah mamahnya yang suka gendongin gitu ya. Kalau sambil sambil kasih ASI mamahnya, biasanya anaknya sambil raba-raba, betul enggak? Betul seperti itu ya. Membangun kedekatan. Itu enggak otomatis terjadi loh Bapak Ibu. Itu harus diusahakan. Kenapa saya setiap kali ketemu dengan Aliska, saya selalu bertanya, kamu udah telepon papamu nak? Sudah. Jarak itu kadangkala bukan karena jarak kilometernya yang jauh. Tapi kedekatan itu tidak ditentukan dengan jarak yang jauh, bahkan yang serumah. Seringkali tidak ada kedekatan sama sekali karena semua masing-masing sibuk. Papa tuh kesel rasa cedak-cedak kono mbek mamamu we. Betul Bapak Ibu? Bu ajarin, ajar dhewe sing sekolah kowe kok kon garap mama. Bapak Ibu kita mesti bertobat loh. Karena itu waktu tidak akan terulang. Nanti suatu waktu kita ini akan kangen dengan kerepotan yang dibuat oleh anak-anak kita gitu. Suami saya mulai merasakan. Kalau anaknya di rumah, wow sumek nyiapno ini itu gitu. Padahal anaknya sudah nggak butuh itu gitu ya. Tapi pengennya anaknya masih kecil terus gitu ya. Mau takjak punya baby lagi kok ya enggak dikasih-kasih ya Bapak Ibu. Ya karena itu kita akan kehilangan itu. Kita orang tua seneng ya begitu ya, anaknya seneng ya. Wang 2000, indel gitu. Itu loh papahnya Grace coba lihat. Kalau kerja lembur pengen segera pulang. Capek badannya nanti lihat anaknya papa ngerepotin gitu ya. Seneng enggak Mas Reza? Seneng loh. Capeknya hilang loh. Betul? Tuhan itu seperti itu Bapak Ibu. Dia itu suka dengan kita sekalipun kita ini merepotkan. Sadar enggak Bapak Ibu kita ini merepotkan Tuhan? Udah sadar ya? Ayo sebelahnya kasih tahu. Kamu itu merepotkan Tuhan. Kamu tuh sering nakal, kamu tuh sering bandel, kamu sering bantah, kamu sering nyakiti hatinya Tuhan. Ya apa ya? Tapi dia itu Bapak yang sempurna loh. Amin. Dia itu baik menerima kita, tumbuh lagi remaja, mulai bisa jawab kalau dinasehatin gitu. Kalau dimarahin apalagi, kalau dipukul apalagi, diem tapi getem-getem. Teni kok nek wis aku gede, cek marahi aku tak kaplok genti gitu. Hati-hati Bapak-bapak. Jangan suka main tangan. Tongkat itu diperlukan. Kadang. Tapi pada waktu dan situasi yang tepat. Saya dulu kalau mengajar Kesia tuh dulunya cerewet. Ceritain enggak apa-apa ya, Nok? Cerewetnya minta ampun. Kalau sama saya dia takut Bapak Ibu. Karena saya enggak mau cerewet. Saya sekali ngomong enggak diturutin, sudah takut ya. Tapi kalau sama neneknya, waduh, bude ya, neneknya Kesia tuh yang mengasuh dia itu bude saya. Bude saya tuh saking sayangnya sama dia, tapi dianya semakin beraninya sama bude. Sampai kadang kalau dibilang Kesia enggak usah main di pinggir jalan, tambah luari Bapak Ibu. Tambah saya rumah saya kan pinggir jalan ya, jadi kan mobil tuh banyak begitu. Tambah saya lari, nanti sampai bude saya itu pernah terakhir sampai deprok di trotoar itu loh. Saking-sakingnya sudah nggak bisa ngejar gitu. Tapi nanti kalau diomongin gitu ya, diomongin gitu, jawab. Pernah suatu saat saya marahin, budenya ikut-ikutan, neneknya ikut-ikutan. Dungokno mama kalau ngomong itu gini-gini. Tahu Bapak Ibu, dia ngomong apa? Cerewet gitu. Loh ngatain neneknya cerewet gitu.
Diem enggak, malah dia yang marah ganti sama neneknya. Saya ambil cabai, ini ada anaknya loh. Tak ambil cabai dan itu sekali dan selamanya seumur hidupnya. Jadi dia enggak berani bantah lagi kalau dinasehatin. Sesekali perlu, tapi yo jangan bolak-balik Bapak Ibu. Karena itu menimbulkan luka di hati anak kita. Habis itu ya tak nasihati. Tahu kenapa mama sampai seperti itu. Lah zaman kecilnya itu tak tinggal kerja, papahnya pelayanan, sore saya pelayanan kan tidak ada yang ngasuh Bapak Ibu. Cari rewang itu tidak ada yang sanggup ngomong dia. Itu begitu spesialnya gitu ya. Makanya Tuhan tahu kami cuma dikasih anak satu. Nah kalau dikasih banyak modelnya sama seperti itu apa enggak? Betul ya Bapak Ibu ya? Les juga sama Bapak Ibu. Tapi dia istimewa. Di hati kami sebagai orang tuanya istimewa. Amin. Karena itu mari kita belajar. Belajar supaya kita ini lebih mengenal hatinya Bapak. Kalau kita Bapak yang di dunia, kita sayang anak-anak kita. Kita pengen mengusahakan yang terbaik buat dia. Loh anak saya sudah besar seperti ini nek kodanan sing bingung apa ya Bapak Ibu. Motoran terus, kok nek kodanan piye, wong udan-udan terus kayak gini. Sampai apa namanya, jas hujan anak yo bisa beli sendiri toh, bisa bawa sendiri toh. Loh disiapin sama papanya. Bapak Ibu, Bapak kita ini Bapak yang gak sempurna. Siapa di sini berani ngomong kita ini sempurna? Ada? Tidak ada yang sempurna. Mungkin kadang kita ini banyak juga menyakiti anak-anak kita. Tapi kita ini bersyukur bahwa kita ini memiliki Bapak di surga yang sempurna, yang tidak pernah menyakiti kita, yang selalu peduli dengan hidup kita. Kita baca yuk dalam Mazmur 103. Ayat yang ke-13. Tuhan mau kita tahu bahwa dia Bapak di surga yang sempurna, yang sangat ingin dekat dengan kita. Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Lanjut, Matius pasal 7 ayat 9 dan sampai 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ada Bapak Ibu? Tidak ada. Jadi jika kamu yang jahat, ya toh, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Karena itu sangat penting untuk kita mengerti dan memahami bahwa kita ini punya Bapak di surga yang sangat baik, yang sangat peduli, yang sangat ingin dekat dengan kita. Perenungan kita yang pertama, tahukah kita? Sudah tahukah kita bahwa kita ini punya Bapak yang sangat mengasihi kita? Seberapa yang sudah tahu? Kalau Bapak Ibu tahu bahwa kita punya Bapak yang mengasihi kita, kenapa kita masih suka sering merasa sendiri? Kenapa kita sering merasa beban yang ada dalam hidup kita terlalu berat? Kenapa masih sering kita merasa bahwa tidak ada yang peduli dengan hidup kita? Gak ada yang mengerti dengan hidup kita. Padahal kita ini punya Bapak yang sempurna. Bapak yang sempurna itu ketika kita datang, bahkan belum kita datang. Saya perhatikan suami saya. Anaknya enggak ngomong loh butuh apa. Dia berusaha menyiapkannya. Di rumah sudah ada lauk, sudah ada makanan. Dia pengen beli lagi lauk yang lain untuk anaknya. Betul? Karena berusaha untuk menjadi papa yang baik.
Tapi Tuhan itu tidak perlu mengusahakan lagi karena dia memang Bapak yang baik. Amin Bapak Ibu. Cuma kitanya saja ini loh yang sering kali Bapak Ibu. Kita ini nggak mau deket-deket sama Bapak. Coba cerita. Yang punya Bapak, kalau ada masalah datang aja sama Papa. Pasti papanya akan mengusahakan yang terbaik buat anaknya. Saiso-isone gitu ya Bapak Ibu ya. Betul ya? Pak, aku harus dijemput jam segini loh. Lah ini piye angkotnya enggak ada, lah ini apa enggak ada. Maka orang tua akan dengan segera cari jalan keluarnya. Jemput, udah rantok angkot. Putri sini tuh sering kali cerita. Udah tan rantok angkot, tetek pinggir jalan. Gitu ya. Bingung gitu ya. Itu kita yang enggak sempurna. Tapi Tuhan itu enggak pakai bingung untuk ngatur hidup kita. Untuk menyediakan yang terbaik, untuk membuat hidup kita ini baik itu Tuhan gak perlu bingung karena dia Tuhan yang punya semuanya. Tapi seringkali Tuhan itu pengen kita datang dekat kepada Tuhan. Sehingga kita ini mengenal, kita tahu bahwa kita dikasihi oleh Bapak kita. Seringkali masalah yang kita hadapi itu kita cari penyelesaiannya sendiri dengan kekuatan kita. Nah itu yang salah siapa? Salah yuk kita sendiri. Tuhan seringkali berkata bahwa dia seperti bapak dan anak. Kalau kita lihat anak kita atau cucu kita wasis, iso ewe mau ditolongi nggak bisa nek wis tumplek air gelasnya. Betul Bapak Ibu? Marah enggak kita? Ada yang marah. Tapi kadang kan kita geli juga kan. Wasise rak karuan gitu ya Bapak Ibu ya. Itu sesuatu yang lucu di hadapan Tuhan. Sama Bapak Ibu. Ketika kita ini sok-sokan bisa, sok-sokan kuat gitu ya. Tuhan itu berpikirnya seperti ini, tak delok ya. Sampai di mana kamu bisa dengan kekuatanmu. Sampai di mana kamu mampu menyelesaikan masalahmu. Tak delok. Kadang Tuhan itu seperti itu. Dia sengaja diam. Dia pengen lihat apakah kita masih mau terus mengandalkan kekuatan kita. Ataukah kita mau dengan segera datang kepada Bapa di surga untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau saya akan memilih yang tidak repot. Saya akan memilih apa-apa wadul pada Bapak saya. Saya akan memilih apa-apa cerita sama Bapak saya. Ada hal di mana pasangan kita, anak kita, orang lain tuh enggak ngerti keberatan hati kita. Tapi Bapak kita pasti ngerti. Amin. Saya paham Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin enggak semua memiliki Bapak yang baik di dunia ini. Tapi saya bersyukur saya punya Bapak yang baik versi saya. Karena Bapak saya itu sayang dengan saya, tapi galak dengan ibu saya. Bapak saya itu sangat sayang dengan saya, beda dengan anak-anaknya yang laki-laki. Semua dikasari, semua didisiplin dengan keras. Kalau saya enggak, saya cenderung dimanja sejak kecil. Tapi buat saya, kok sekarang semua ketika saya dewasa tumpuannya ke saya ya. Apa ini harga yang harus saya bayar karena dulu saya sangat dikasihi oleh bapak saya. Kakak adik saya itu sulit dekat dengan Tuhan. Karena mereka melihat Tuhan itu seperti bapak saya. Yang galak, yang suka main pukul, suka mabuk, suka minum gitu ya. Tapi saya nggak lihat gambaran itu. Karena saya diasuh dalam asuhan bapak saya itu sampai lulus SMP kan Bapak Ibu. Itu bapak saya sempurnanya, kalau sama saya mesranya. Bahkan maaf kata, untuk anak gadis yang remaja biasanya diurus sama mamahnya. Yang ngurus saya itu bapak saya loh Bapak Ibu. Sebegitu dekatnya saya dengan bapak itu yang membuat hari ini saya itu begitu mudah dekat juga dengan bapak kita di surga. Gambaran kita, kehidupan kita di dunia itu akan berpengaruh dengan hubungan kita secara rohani dengan Bapak kita di surga.
Saya sambil menyampaikan kebenaran, saya mengajak Bapak Ibu renungkan apa yang Bapak Ibu alami selama ini. Karena semakin kita ini kenal dekat dengan Bapak, maka kita ini akan semakin mengerti akan hatinya Bapak. Perenungan kedua, seberapa dekat kita mengenal Bapak. Mengenal itu tidak cuma sekedar, tadi saya sudah sampaikan, mengenal itu lebih dari sekedar. Tapi dia itu sungguh-sungguh paham hatinya, mengerti pikirannya, mengerti bisa merasakan perasaannya, mengerti keinginannya, mengerti kehendaknya. Amin, Bapak Ibu. Ingat tentang kisah anak sulung dan bungsu. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 atau ayat yang ke-20 saja. Anak sulung itu selalu ada di rumah, betul? Yang pergi terus itu anak bungsu. Bahkan Alkitab nanti baca sendiri ya, minta warisan, betul? Kualat enggak anak yang seperti itu? Durhaka enggak ya? Orang tuanya masih hidup, warisannya diminta. Kemudian dia pergi dari rumah, dia berfoya-foya, dia berusaha katanya, tapi dia bangkrut, dia jatuh miskin. Bahkan dia sampai tidak kuat makan sehingga dia makan ampas babi. Ada satu adat di mana namanya? Di Yahudi pada saat itu yang mengatakan bahwa anak yang sudah pergi dari rumah, sudah minta warisan tapi tidak berhasil, itu maka anak itu akan mendapatkan penghakiman, mendapatkan hinaan, mendapatkan cercaan, dia akan diputuskan hubungan dengan keluarganya, gak boleh lagi kembali ke rumah orang tuanya. Tapi kita lihat, kita baca dulu Lukas pasal 15 ayat 20. Ini yang dilakukan oleh bapak si bungsu. Maka bangkitlah ia dan pergilah kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu apa Bapak Ibu? Berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Ada satu tradisi Bapak Ibu di zaman itu bahwa ketika seorang laki-laki dewasa berlari, itu adalah sebuah tindakan yang sangat memalukan, yang sangat menghinakan dirinya sendiri. Sehingga laki-laki itu akan kehilangan harga dirinya, dia kehilangan kehormatannya karena dia berlari. Lu aneh ya, dan ini urgent masa enggak boleh, ya enggak tahu, pokoknya itu hukum Yahudi pada saat itu. Lah baju orang saat itu kan pakai jubah kan Bapak Ibu. Mau laki-laki mau perempuan, jubah itu adalah pakaian orang Timur Tengah. Gitu ya. Nah, jadi ketika dia mau berlari, dia tuh kudu apa? Cincing-cincing itu loh Bapak Ibu. Ya toh, jubahnya diangkat lah, tidak kan keserimpet toh ya. Betul ya. Jadi jubahnya dicincing, saya kok melu nyincing rok. Jubahnya dicincing, kemudian dia berlari-lari, kakinya kelihatan kan. Betul ya. Itu merupakan kehinaan orang pada saat itu. Sehingga pada akhirnya sebuah literasi yang saya baca Bapak Ibu. Anak-anak kecil itu apa namanya, ini terlalu sopan gambarnya. Karena apa? Dia lari sambil cincing-cincing Bapak Ibu. Itu anak-anak kecil pada ngikutin di belakang. Mereka mengejek bapaknya. Mereka menghina bapaknya, ini enggak tahu aturan. Itu memalukan, enggak boleh kayak begitu gitu. Tapi kenapa sih bapak ini rela melakukan itu Bapak Ibu? Kenapa dia yang berlari duluan mendapatkan anaknya yang masih jauh di sana, supaya anaknya itu tidak mendapatkan penghakiman, supaya anaknya itu mendapatkan kasih sayangnya lebih dahulu dibandingkan hukuman dari orang lain. Tadi saya katakan bahwa ada, saya lupa namanya ya,
apa ya, kesasah atau kasesah, kesasah. Ada satu hal yang namanya kesasah, itu tradisi Yahudi yang ketika anak yang sudah mendapatkan warisan itu bangkrut, dia kehilangan, dia habis uangnya, hilang, maka mereka akan mengepung anak itu, menghakiminya, memecahkan pot di kakinya untuk melukai dia dan mengumumkan bahwa sejak saat itu anak itu harus dipisahkan dari keluarganya dan komunitasnya. Artinya anak itu tidak diakui lagi. Sudah, seolah-olah dia sudah mati. Tidak pernah ada lagi. Tapi si bapak ini dengan begitu besar hatinya, dia tahu anaknya yang bungsu itu sudah menghancurkan hatinya. Betul? Kalau kita masih hidup sehat, anak minta warisan, kita marah enggak Bapak Ibu? Tentunya pengennya marah, tapi ini bapak yang memberi contoh. Dia mengasihi anaknya. Dia tetap sayang dengan anaknya. Sehingga dia tahu betul apa yang akan terjadi ketika penduduk desa lebih tahu duluan anaknya akan pulang. Maka anaknya akan dihakimi. Karena itu dia itu menyusuri jalan-jalan desa. Tetangganya menatapnya sambil enggak tahu aturan. Penghakiman itu kan cepat terjadi kan Bapak Ibu ya. Gitu kan. Nah ketika dia dekat dengan anaknya, bapak itu memeluknya, bapak itu mengasihi dia. Bahkan dicium kedua pipinya kanan kiri, dibawa pulang ke rumah, diadakan perjamuan. Kenapa kok dikenakan cincin, kenapa kok dikasih jubah, kenapa dikasih kasut. Itu dia mau umumkan kepada semua orang, ini anakku yang hilang sudah kembali. Aku menghormatinya, aku menempatkannya kembali pada posisi yang seharusnya. Dia tetap anakku, dia tetap terhormat. Sebegitu besar kasihnya Bapak buat anaknya. Dan perenungan yang ketiga pagi ini. Apa yang membuatmu? Engkau tahu Bapak mengasihimu. Engkau tahu Bapak akan mengangkat hidupmu kembali yang sudah jatuh, yang sudah hancur. Yang sudah tidak berpengharapan Tuhan bisa kasih harapan dan hidup yang baru di dalam engkau. Tapi apa yang membuatmu saat ini merasa gak bisa dekat dengan Tuhan? Engkau merasa gak bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Di awal tadi saya sempat singgung, mungkin gambar bapakmu di dunia itu rusak. Siapa yang di sini punya bapak yang egois? Siapa di sini punya bapak yang kasar? Yang kalau ngomong suka ngumpat. Yang jangankan bertanggung jawab, jangankan melimpahi dengan kasih, ya. Tapi dia suka mukulin, dia suka ngata-ngatain. Bahkan mulutnya lebih jahat dibanding mulut orang lain ketika menghakimi. Itu semua akan terbukti Bapak Ibu. Survei membuktikan bahwa ketika kita mengalami itu dari bapak kita jadi sulit kenal dengan Tuhan. Tapi saya nggak tahu hari ini siapa yang mengalami itu di antara Bapak Ibu semua. Hatimu pahit, hatimu kecewa, hatimu takut, engkau seringkali merasa sendiri sekalipun engkau sudah dewasa. Engkau sulit cerita tentang pergumulanmu dengan orang lain. Engkau merasa gak ada yang peduli dengan hidupmu. Bahkan engkau menyamakan Tuhanmu dengan bapakmu yang seperti itu. Hari ini saya mau mengundang. Silakan musik. Saya mau mengundang. Engkau yang merasa hari ini jauh dari Tuhan. Engkau yang merasa hari ini gak punya bapak yang baik. Engkau yang merasa berjuang sendirian. Engkau yang merasa bahwa gak ada yang peduli dengan hidupmu. Mari maju ke depan. Akan didoakan secara khusus.
Karena Tuhan menginginkan kita ini pulih hatinya. Kita ini sadar bahwa kita ini punya Bapak yang baik. Bapak di surga yang sempurna, yang tidak sama dengan Bapak kita yang ada di dunia. Yang selalu pengen dekat, yang selalu pengen intim, yang selalu ingin memberikan yang terbaik bagi saya, bagi Bapak Ibu semua. Kadang kitanya yang gak siap terima kebaikan Tuhan. Karena kita gak percaya kepada Dia. Bapak mau tolong, tapi kitanya gak siap ditolong. Karena kita selalu menjauh, kita curiga. Kita anggap Tuhan, Bapak kita di surga sama dengan Bapak kita di dunia. Tuhan mau lakukan banyak dalam hidupmu, tapi engkau gak siap terima itu. Saya undang Bapak Ibu, kalau ada